Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai kerusakan bahan pangan pada lipid. Next. Kami kelompok 7 yang beranggotakan, yang pertama ada Pratista Nurlituhayu, yang kedua ada Nuraisyah Rosita Cikadewi, yang ketiga ada Winda Arisusanti. Next. Untuk subbab yang akan kami jelaskan, yang pertama ada jalur kimiawi, yang kedua ada peroksidan, yang ketiga ada pembentukan produk dekomposisi oksidasi lipid. Next. Yang keempat ada antioksidan, dan yang kelima ada faktor lain yang mempengaruhi laju oksidasi lipid. Next. Untuk yang pertama yaitu deteriorasi kimia pada lipid melalui reaksi hidrolitik. Next. Asam lemak bebas adalah asam lemak yang berada sebagai asam bebas tidak terikat sebagai trigliserida. Asam lemak bebas dihasilkan oleh proses hidrolisis dan oksidasi, biasanya bergabung dengan lemak netral. Pada subbab yang pertama ini akan menjelaskan mengenai asam lemak bebas yang dihasilkan oleh proses hidrolisis. Asam lemak bebas dapat diproduksi oleh enzim yang disebut lipase. Asam lemak bebas pada makanan dapat mengakibatkan yang pertama, rasa makanan yang tidak enak, yang kedua, mengurangi stabilitas oksidatif, yang ketiga, menyebabkan pembusaan, dan yang kelima, mengurangi titik asap atau suhu saat minyak mulai berasap. Ketengikan hidrolitik adalah bau yang ditimbulkan ketika trigliserida terhidrolisis dan asam lemak bebas dilepaskan. Ketengikan hidrolitik terjadi jika pembentukan asam lemak bebas menghasilkan pengembangan rasa. Misalnya, pembentukan asam lemak bebas rantai pendek dalam produk susu. Asam lemak bebas diinginkan dalam produk seperti keju yang berkontribusi pada pembentukan rasa. Contoh lain yaitu pada produksi minyak zaitun, di mana minyak dari pengepresan pertama memiliki konsentrasi asam lemak bebas yang rendah. Minyak dari pengepresan dan ekstraksi pomes berikutnya memiliki konsentrasi asam lemak bebas yang lebih tinggi, karena matriks seluler selanjutnya terganggu dan lipase yang diaktifkan memiliki waktu untuk menghidrolisis trigliserol. Hidrolisis triacylgliserol adalah tahap awal penggunaan lemak sebagai sumber energi oleh lipase yang akan menghasilkan trigliserol dan asam lemak. Hidrolisis triacylgliserol terjadi pada minyak goreng karena suhu pada proses yang tinggi dan masuknya air dari makanan yang digoreng. Seiring dengan meningkatnya kandungan asam lemak bebas dari minyak goreng, titik asap dan stabilitas oksidatif menurun, dan kecenderungan untuk berbusa meningkat. Next. Selanjutnya yaitu deteriorasi kimia pada lipid melalui reaksi oksidatif. Next. Oksidasi lipid adalah istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan urutan kompleks perubahan kimia yang dihasilkan dari interaksi lipid dengan oksigen. Triacylgliserol dan fosfolipid memiliki volatilitas yang rendah, sehingga tidak berkontribusi langsung pada aroma makanan. Selama reaksi oksidasi lipid, asam lemak yang diesterifikasi menjadi triacylgliserol dan fosfolipid akan terurai menjadi molekul kecil yang mudah menguap yang menghasilkan bau tak sedap yang dikenal sebagai ketengikan oksidatif. Secara umum, senyawa volatil ini merusak kualitas pangan, walaupun ada beberapa produk pangan seperti gorengan, sereal kering, dan keju di mana sejumlah kecil produk oksidasi lipid merupakan komponen positif penting penghasil rasa. Next. Untuk deteriorasi kimia pada lipid melalui reaksi oksidatif dibagi menjadi dua, yaitu chemical pathway dan peroksidan. Di mana chemical pathway sendiri memiliki tahapan-tahapan, yaitu yang pertama ada inisiasi, yang kedua ada propagasi, dan yang ketiga ada terminasi. Untuk peroksidan sendiri juga dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada peroksidan yang mempromosikan pembentukan lipid hidroperoksida, yang kedua ada peroksidan yang mempromosikan pembentukan radikal bebas, dan yang ketiga ada peroksidan yang mempromosikan dekomposisi hidroperoksida. Next. Chemical pathway. Next.
Inti dari reaksi ini adalah spesies molekuler yang dikenal sebagai radikal bebas. Radikal bebas itu sendiri merupakan molekul atau atom yang memiliki elektron tidak berpasangan. Spesies radikal bebas dapat saling bervariasi dalam energinya. Radikal seperti radikal hidroksil memiliki energi yang sangat tinggi dan dapat mengoksidasi hampir semua molekul dengan menyebabkan abstraksi hidrogen. Molekul lain seperti antioksidan alfa-tokoferol dapat membentuk radikal bebas dengan energi yang rendah. Antioksidan ini dapat memperlambat reaksi oksidasi dengan membentuk radikal berenergi rendah yang tidak dapat menyerang molekul seperti asam lemak tak jenuh. Genetika oksidasi lipid dalam makanan seringkali memiliki fase lag yang diikuti dengan peningkatan laju oksidasi secara eksponensial. Lamanya fase lag sangat penting bagi pengolah makanan, karena ini adalah periode di mana ketenikan tidak terdeteksi dan kualitas makanan tinggi. Setelah fase eksponensial tercapai, oksidasi lipid berlangsung dengan cepat, dan perkembangan penghilangan aroma dengan cepat mengikuti. Lamanya fase lag oksidasi akan meningkat seiring dengan penurunan suhu, konsentrasi oksigen, ansaturasi asam lemak, aktivitas peroksidan, dan peningkatan konsentrasi antioksidan. Next. Jalur oksidasi lipid telah disederhanakan dengan membagi reaksi menjadi 3 langkah. Untuk yang pertama yaitu inisiasi. Langkah ini menjelaskan abstraksi hidrogen dari asam lemak untuk membentuk radikal asam lemak yang dikenal sebagai radikal alkil. Begitu radikal alkil terbentuk, radikal bebas distabilkan dengan delokalisasi pada ikatan rangkap, mengakibatkan pergeseran ikatan rangkap dan dalam kasus asam lemak tak jenuh ganda. Pembentukan ikatan rangkap terkonjugasi, pergeseran lokasi ini dapat menghasilkan ikatan rangkap baik cis atau transkonfigurasi, dengan yang terakhir mendominasi karena stabilitasnya yang lebih besar. Seperti terlihat pada gambar sebelah kiri, yaitu langkah inisiasi oksidasi lipid untuk senyawa linoleat, menunjukkan langkah-langkah awal abstraksi hidrogen dari karbon asam linoleat terputus. Metilen dengan penataan ulang ikatan rangkap menghasilkan 2 isomer. Untuk gambar yang ada di sebelah kanan, yaitu langkah inisiasi oksidasi lipid untuk asam oleat, menunjukkan ketika hidrogen disarikan dalam asam oleat, radikal alkil dapat berada di 4 lokasi berbeda. Next. Tahapan selanjutnya yaitu propagasi. Langkah pertama propagasi melibatkan penambahan oksigen ke radikal alkil. Oksigen di atmosfer atau triplet bersifat biradikal karena mengandung 2 elektron dengan arah putaran yang sama, yang tidak dapat berada dalam orbital putaran yang sama. Radikal bebas pada oksigen triplet berenergi rendah dan jarang menyebabkan abstraksi hidrogen. Namun, radikal bebas pada oksigen dapat bereaksi dengan radikal alkil pada kecepatan terbatas difusi. Kombinasi radikal alkil dengan salah satu radikal pada oksigen triplet menghasilkan pembentukan ikatan kovalen. Radikal yang dihasilkan dikenal sebagai radikal peroksil. Energi radikal peroksil yang tinggi memungkinkan untuk mendorong abstraksi hidrogen dari molekul lain. Seperti terlihat pada gambar dalam layar, yaitu langkah propagasi oksidasi lipid untuk asam linoleat, menunjukkan bahwa reaksi disebarkan dari satu asam lemak ke asam lemak lainnya. Skema jalur ini untuk 2 molekul linoleik, lokasi lipid hidroperoksida akan sesuai dengan lokasi radikal alkil asli, dan dengan demikian linoleat akan menghasilkan 4 hidroperoksida dan terbentuk 2 oleat. Next. Tahapan terakhir yaitu terminasi. Reaksi ini menggambarkan kombinasi 2 radikal untuk membentuk spesies non-radikal. Dengan adanya oksigen, asam lemak yang dominan adalah radikal peroksil, karena oksigen akan ditambahkan ke radikal alkil dengan kecepatan terbatas difusi. Jadi, dalam kondisi atmosfer, reaksi terminasi akan terjadi antara 2 radikal peroksil. Seperti terlihat pada gambar, langkah penghentian oksidasi lipid pada kondisi konsentrasi oksigen rendah, di mana dalam lingkungan oksigen rendah, misalnya pada minyak goreng,
Reaksi terminasi dapat terjadi antara radikal alkil untuk membentuk dimer asam lemak. Next. Selanjutnya ada peroksidan. Next. Oksidasi lipid sering disebut sebagai autooksidasi. Istilah autooksidasi telah digunakan untuk menggambarkan pembentukan radikal bebas yang berlangsung terus-menerus dari asam lemak tak jenuh dengan adanya oksigen yang terjadi dalam oksidasi lipid. Pada langkah inisiasi, abstraksi hidrogen dari asam lemak tak jenuh menghasilkan produksi tunggal radikal bebas. Penambahan oksigen ke radikal alkil untuk membentuk radikal peroksil dan abstraksi hidrogen berikutnya dari asam lemak atau antioksidan lain untuk membentuk hidroperoksida lipid. Pada langkah propagasi, tidak menghasilkan pembentukan radikal bebas tambahan. Jadi, jika autooksidasi adalah salah satu-satunya reaksi dalam oksidasi lipid, pembentukan produk oksidasi akan meningkat secara linear dari waktu nol. Peroksidan dapat mempercepat oksidasi lipid melalui interaksi langsung dengan asam lemak tak jenuh untuk membentuk hidroperoksida lipid, misalnya lipoksigenase dan oksigen singlet, atau dengan mendorong pembentukan radikal bebas, misalnya dekomposisi hidroperoksida yang dipromosikan logam transisi atau sinar ultraviolet. Hidroperoksida adalah substrat penting untuk ketengikan karena dekomposisi mereka menghasilkan pemotongan asam lemak untuk menghasilkan senyawa volatil dengan berat molekul rendah yang menghasilkan bau tak sedap. Next. Peroksidan utama dalam makanan dibagi menjadi 3. Untuk yang pertama, yaitu peroksidan yang mempromosikan pembentukan lipid hidroperoksida. Peroksidan ini dibagi menjadi 2, yaitu oksigen singlet dan lipoksigenase. Oksigen singlet yaitu elektron dalam orbital 2p antiikatan memiliki arah putaran yang berlawanan. Oksigen triplet adalah biradikal karena 2 elektronnya di orbital 2p antiikatan memiliki arah putaran yang sama, baik paralel maupun antiparalel. Pengecualian Pauli yang berprinsip bahwa 2 elektron dengan arah putaran yang sama tidak dapat berada dalam orbital elektron yang sama. Oksigen singlet lebih elektrofilik daripada oksigen triplet. Oksigen dapat bereaksi dengan ikatan rangkap dengan kerapatan elektron yang tinggi, karena elektron dalam oksigen singlet cocok dengan arah spin elektron dalam ikatan rangkap. Ia dapat bereaksi dengan asam lemak tak jenuh untuk langsung membentuk hidroperoksida lipid 1500 kali lebih cepat daripada oksigen triplet. Oksigen singlet paling sering dihasilkan oleh fotosensitisasi seperti klorofil, riboflavin, dan mioglobin. Adalah fotosensitizer yang dapat menyerap energi dari cahaya untuk membentuk keadaan singlet tereksitasi. Selanjutnya ada lipoksigenase. Lipoksigenase sendiri yaitu enzim yang terdapat pada jaringan tumbuhan dan jaringan hewan yang menghasilkan hidroperoksida lipid. Lipoksigenase dari benih tanaman seperti kedelai, kacang polong ada sebagai beberapa isoform. Dalam kedelai, isoform L1 terutama bereaksi dengan asam lemak bebas dan menghasilkan hidroperoksida pada karbon 13 dan asam linoleat dan linolenat. Isoform L2 menghasilkan hidroperoksida pada posisi 9 dan 13 dan aktif pada asam linoleat dan linolenat, bebas tereksterifikasi. Tanaman lipoksigenase adalah enzim sitoplasma yang mengandung zat besi non-heme. Lipoksigenase juga ada pada jaringan hewan, terutama yang sangat terkait dengan sistem peredaran darah, yaitu misalnya insang ikan. Next. Untuk yang kedua yaitu peroksidan yang mempromosikan pembentukan radikal bebas. Di sini yaitu ada radiasi pengion. Makanan terkadang terkena radiasi pengion untuk menghancurkan patogen dan memperpanjang umur simpannya. Namun, radiasi pengion dapat mengubah molekul menjadi keadaan tereksitasi yang menghasilkan radikal bebas seperti produksi radikal hidroksil dari air. Radikal hidroksil adalah radikal yang paling reaktif yang diketahui, sehingga mampu mengabstraksi hidrogen dari lipid serta molekul seperti protein dan DNA. Oleh karena itu, tidak mengherankan
jika radiasi pada makanan, terutama makanan yang mengandung lipid dan prooksidan dapat meningkatkan ketengikan oksidatif. Next. Untuk yang terakhir yaitu peroksidan yang mempromosikan dekomposisi hidroperoksida. Hidroperoksida lipid pada dasarnya ditemukan di semua makanan yang mengandung lipid. Hidrogen peroksida juga ditemukan dalam makanan ketika digunakan sebagai bantuan pemrosesan dan ketika enzim seperti superoksida diproduksi dalam makanan seperti daging, unggas, dan makanan laut. Makanan yang mengandung lipid berkualitas tinggi mengandung 1-100 nmol hidroperoksida lipid per gram lipid. Hidroperoksida lipid dapat diuraikan oleh suhu tinggi selama pemrosesan termal atau dengan berbagai prooksidan. Untuk prooksidan ini dibagi menjadi dua, yaitu logam transisi dan melalui cahaya serta suhu yang tinggi. Logam transisi adalah salah satu prooksidan makanan utama yang menurunkan stabilitas oksidatif makanan dan jaringan biologis melalui kemampuannya untuk menguraikan hidroperoksida menjadi radikal bebas. Logam transisi ditemukan di semua makanan karena merupakan unsur umum dari bahan makanan mentah, air, bahan peralatan pemrosesan, dan bahan pengemas. Logam reaktif ini menguraikan hidrogen dan peroksida lipid melalui jalur siklus redoks berikut, yaitu ion MnN+ ditambah LOOH atau HOOH menjadi ion MnN+1 ditambah radikal LO atau radikal HO ditambah ion OH-. Ion MnN+1 ditambah LOOH menghasilkan ion MnN+ ditambah radikal LOO ditambah ion H+, di mana ion MnN+ dan ion MnN+1 adalah logam transisi dalam keadaan tereduksi dan teroksidasi. LOOH dan HOOH adalah lipid dan hidrogen peroksida. LO radikal, HO radikal, dan LOO radikal adalah radikal alkoksil, hidroksil, dan peroksil. Radikal hidroksil dihasilkan dari hidrogen peroksida, sedangkan radikal alkoksil dihasilkan dari hidroperoksida lipid. Selanjutnya pada cahaya dan suhu yang tinggi. Ultraviolet dan cahaya tampak dapat mendorong dekomposisi hidroperoksida untuk menghasilkan radikal bebas. Dengan demikian, pengemasan untuk mengurangi paparan cahaya dapat mengurangi laju oksidasi lipid. Peningkatan suhu pada dasarnya meningkatkan laju oksidasi lipid di semua makanan. Jadi, kontrol suhu adalah cara penting untuk mengontrol ketengikan. Temperatur yang meningkat juga akan menguraikan hidroperoksida lipid. Faktanya, akumulasi hidroperoksida lipid sering tidak terlihat pada minyak goreng, karena hidroperoksida terurai dengan sangat cepat setelah pembentukan. Next. Untuk selanjutnya, yaitu bentuk produk dekomposisi oksidasi lipid. Dalam bidang pangan, oksidasi lipida menjadi salah satu penyebab utama kerusakan pangan, terutama untuk lemak atau bahan berlemak yang kaya asam lemak tak jenuh. Oksidasi mudah terjadi dalam pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan minyak dan lemak pangan. Oksidasi akan menyebabkan ketengikan, perubahan warna, bau, dan perubahan viskositas. Untuk yang pertama yaitu ada reaksi pemotongan beta. Reaksi tersebut menyebabkan asam lemak terurai menjadi senyawa dengan berat molekul rendah yang menyebabkan bau tengik. Berikut adalah mekanisme oksidasi asam linoleat suatu hidroperoksida pada karbon nomor 9. Pada langkah pertama, hidroperoksida terurai menjadi radikal alkoksil. Langkah 2 menunjukkan reaksi pemisahan beta yang terjadi karena radikal alkoksil berenergi tinggi, sehingga dapat memisahkan elektron dari ikatan karbon-karbon yang berdekatan untuk memutus rantai asam lemak. Base cation memecah asam lemak di kedua sisi radikal alkoksil. Jika pembelahan asam lemak ada di akhir asam karboksilat dari asam lemak, maka produk dekomposisi akan terbentuk oktanoat dan 2,4 dekadiniat.
Yang selanjutnya yaitu reaksi tambahan produk dekomposisi asam lemak. Selain produk hidroperoksida asam lemak yang dijelaskan sebelumnya, asam lemak radikal juga bisa menjalani serangkaian reaksi lain untuk membentuk senyawa seperti olefin, alkohol, asam karboksilat, keton, epoksida, dan produk siklik. Radikal alkil bereaksi dengan hidrogen dan hidroksil radikal untuk menghasilkan olefin dan alkohol. Alkosil radikal adalah radikal berenergi tinggi. Dengan demikian, dapat mengabstraksi hidrogen dan molekul lain seperti asam lemak tak jenuh atau antioksidan untuk menghasilkan alkohol asam lemak. Produk dekomposisi asam lemak juga dapat membentuk dimer dan polimer. Ini bisa terjadi melalui reaksi terminasi radikal-radikal. Untuk selanjutnya yaitu oksidasi kolesterol. Kolesterol mengandung ikatan rangkap antara karbon 5 dan 6. Kolesterol mudah mengalami proses oksidasi. Produk oksidasi kolesterol biasanya disebut kolesterol oxidation product atau COP. Kandungan kolesterol pada produk makanan dapat membentuk COP yang dapat menyebabkan aktivitas karsinogenik, sitotoksik, merusak membran sel, dan menghambat biosintesis kolesterol, serta menyebabkan arteriosklerosis sehingga berbahaya bagi kesehatan. Autooksidasi molekul kolesterol terjadi melalui mekanisme radikal bebas dengan membentuk hidroperoksida, selanjutnya menjadi beberapa produk oksidasi kolesterol. Sumber produk oksidasi kolesterol adalah makanan yang kaya akan kolesterol seperti susu, telur, minyak ikan, produk olahan daging, dan juga seafood. Untuk sebab selanjutnya yaitu antioksidan. Antioksidan merupakan senyawa yang dapat digunakan untuk melindungi bahan pangan melalui perlambatan kerusakan, ketengikan, atau perubahan warna yang disebabkan oksidasi. Antioksidan berperan penting dalam mencegah perubahan bahan yang tidak dikehendaki dalam makanan yang mengandung lipid. Antioksidan pangan adalah substansi yang berfungsi sebagai penghambat radikal bebas dengan cara menghambat pembentukan radikal yang berpotensi untuk autooksidasi. Yang pertama yaitu pengendalian radikal bebas. Banyak antioksidan memperlambat oksidasi lipid dengan menonaktifkan atau menghilangkan radikal bebas, sehingga menghambat inisiasi, propagasi, dan reaksi beta-spission. Berikut merupakan reaksi antioksidan dengan radikal bebas. Free radical scavengers atau FRS atau pemecah rantai oksidan yang disimbolkan dengan AH dapat berinteraksi dengan radikal peroksil atau alkoksil. AH menghambat oksidasi lipid dengan mendonasi atom H secara cepat ke radikal lipida. Selanjutnya itu tokoferol. Tokoferol merupakan kelompok senyawa yang memiliki sistem cincin terhidroksilasi dengan alfa rantai pitol. Tokoferol paling banyak ditemukan dalam minyak nabati yang merupakan salah satu antioksidan fenol alami. Tokoferol mempunyai keaktifan vitamin E dan mempunyai banyak ikatan rangkap yang mudah dioksidasi, sehingga akan melindungi lemak dari oksidasi. Esterifikasi alfa-tokoferol meningkatkan stabilitasnya. Dengan demikian dapat menjaga aktivitas vitamin E selama penyimpanan. Reaksi antara tokoferol dan radikal peroksil lipid menyebabkan pembentukan hidroperoksida lipid dan beberapa struktur resonansi dari radikal tokoferoksil. Fenolitik sintesis. Senyawa antioksidan sintetis yang banyak digunakan dalam makanan dan minuman yaitu ada BHA, BHT, PJ, dan TBHQ. BHA bersifat larut lemak dan tidak larut air, berbentuk padat putih, bersifat volatil, sehingga berguna untuk penambahan ke materi pengemas. Sedangkan TBHQ dikenal sebagai antioksidan paling efektif untuk lemak dan minyak, khususnya pada minyak tanaman.
BHT adalah zat yang larut dalam molekul lemak dengan sifat antioksidan yang membuatnya cocok sebagai pengawet makanan. Selanjutnya itu fenolitik pada tumbuhan. Tumbuhan mengandung kelompok senyawa fenolik yang beragam seperti fenolat sederhana, fenolik asam, antosianin, turunan asam hidrokinamatik, dan flavonoid. Salah satu contohnya yaitu ekstrak rosemary sebagai sumber fenolat alami yang digunakan sebagai bahan adiktif untuk menghambat oksidasi lipid oleh FRS. Ekstrak rosemary dapat menghambat oksidasi lipid dalam berbagai variasi produk makanan seperti daging, minyak curah, dan emulsi lipid. Selanjutnya, asam askorbat dan tiol. Asam askorbat dan tiol mengikat radikal bebas, menghasilkan pembentukan radikal berenergi rendah. Jadi, asam askorbat dan tiol itu dalam fase air makanan menghasilkan proses seperti reaksi Fenton yang menghasilkan radikal hidroksil dari hidrogen peroksida. Selain itu, radikal bebas dapat menjadi aktif di permukaan. Artinya, radikal bebas akan bermigrasi dari fase lipid menuju fase air dalam dispersi lipid. Karena radikal bebas ditemukan dalam fase air, sistem biologis yang mengandung senyawa yang larut dalam air mampu membersihkan radikal bebas. Satu pengecualian untuk ini adalah tiol yang ditemukan dalam protein yang dapat menghambat oksidasi lipid dalam produk makanan. Tiol seperti cysteine dan glutathione dapat berkontribusi pada stabilitas oksidatif tumbuhan dan makanan, tetapi jarang ditambahkan ke makanan sebagai antioksidan. Askorbat dan asam eritorbat isomernya dapat menangkap radikal bebas. Keduanya memiliki aktivitas serupa, tetapi asam eritorbat lebih hemat biaya. Asam askorbat juga tersedia sebagai konjugat dengan asam palmitat. Konjugat larut dalam lemak dan aktif di permukaan, yang berarti dapat efektif dalam minyak curah dan emulsi. Di saluran pencernaan, askorbat palmitat dihidrolisis menjadi asam askorbat dan palmitat, dan dengan demikian tidak ada batasan pada tingkat penggunaannya. Pengendalian peroksidan. Laju oksidasi lipid dalam makanan sangat bergantung pada konsentrasi dan aktivitas peroksidan, misalnya logam transisi oksigen singlet dan enzim. Oleh karena itu, pengendalian peroksidan merupakan strategi yang sangat efektif untuk meningkatkan stabilitas oksidatif makanan. Antioksidan endogen dan eksogen akan mempengaruhi aktivitas logam transisi dan oksigen singlet. Pengendalian logam peroksidan. Contohnya itu besi dan tembaga yang merupakan logam transisi peroksidan penting yang mempercepat oksidasi lipid dengan mendorong dekomposisi hidroperoksida. Aktivitas peroksidatif logam diubah oleh kelators atau agen sekuester. Kelators menghambat aktivitas logam peroksidan dengan satu atau lebih sifat berikut, seperti pencegahan siklus redoks logam, pendudukan semua situs koordinasi logam, pembentukan kompleks logam yang tidak larut, atau gangguan sterik dari interaksi antara logam dan lipid atau zat oksidasi, misalnya hidroperoksida. Beberapa pengkelat logam dapat meningkatkan reaksi oksidatif dengan meningkatkan karutan logam atau mengubah potensial redoks. Kecenderungan kelators untuk mempercepat atau menghambat aktivitas peroksidan bergantung pada konsentrasi logam dan kelators. Misalnya asam etil diamitetrasetik atau EDTA tidak efektif atau peroksidatif ketika EDTA rasio besinya itu kurang dari 1 dan antioksidan bila rasionya lebih dari 1. Kelator logam utama yang ditemukan dalam makanan mengandung banyak asam karboksilat, misalnya EDTA dan asam sitrat, atau gugus fosfat, misalnya polifosfat dan fitat. Kebanyakan kelat bekerja dalam fase air pada makanan, tetapi beberapa juga akan berpartisipasi menjadi fase lipid, misalnya asam sitrat, sehingga memungkinkan mereka untuk menonaktifkan logam yang larut dalam lemak. Kelator yang paling umum digunakan sebagai aditif makanan adalah asam sitrat, EDTA, dan polifosfat. Efektivitas fosfat meningkat dengan meningkatnya jumlah gugus fosfat, jadi tripolifosfat dan heksametafosfat lebih efektif daripada asam fosfat. Logam peroksidan juga dapat dikontrol dengan mengikat
protein seperti transferin, fosfatin, lactoferrin, ferritin, dan kasein. Kontrol oksigen singlet. Oksigen singlet adalah keadaan oksigen tereksitasi yang dapat mendorong pembentukan hidroperoksida lipid. Karotenoid adalah kelompok beragam yang jumlahnya lebih dari 600 senyawa berbeda dari poliena berwarna kuning hingga merah. Aktivitas oksigen singlet dapat dikontrol oleh karotenoid dengan mekanisme pendinginan kimia dan fisik. Karotenoid secara kimiawi memadamkan oksigen singlet ketika oksigen singlet menyerang ikatan rangkap karotenoid. Reaksi ini akan mengarah pada pembentukan produk pemecahan karotenoid yang mengandung aldehida, keton, dan endoperoksida. Reaksi ini menyebabkan dekomposisi karotenoid yang menyebabkan hilangnya aktivitas dan warna antioksidan. Mekanisme inaktivasi oksigen singlet yang lebih efektif oleh karotenoid adalah pendinginan fisik. Karotenoid secara fisik memadamkan oksigen singlet dengan transfer energi dari oksigen singlet ke karotenoid untuk menghasilkan keadaan tereksitasi dari oksigen triplet, karotenoid, dan keadaan dasar. Energi dihamburkan dari karotenoid yang tereksitasi melalui interaksi getaran dan rotasi dengan pelarut di sekitarnya untuk mengembalikan karotenoid ke keadaan dasar. Kehadiran 9 atau lebih ikatan rangkap terkonjugasi dalam karotenoid diperlukan untuk pendinginan fisik. Karotenoid yang memiliki 6 struktur cincin beroksigenasi karbon pada ujung poliena, mereka sering kali lebih efektif dalam memadamkan oksigen tunggal secara fisik. Karotenoid juga dapat secara fisik menyerap energi dari pemegang fotoaktif, mencegahnya mempromosikan pembentukan oksigen tunggal. Pengendalian lipoksigenase. Lipoksigenase adalah katalis oksidasi lipid aktif yang ditemukan pada tumbuhan dan beberapa jaringan hewan. Aktivitas lipoksigenase dapat dikontrol dengan inaktivasi panas dan program pemulihan tanaman yang menurunkan konsentrasi enzim ini dalam jaringan yang dapat dimakan. Selanjutnya, pengendalian perantara oksidasi. Senyawa ditemukan dalam makanan yang tidak langsung mempengaruhi laju oksidasi lipid dengan berinteraksi dengan logam peroksidan atau oksigen untuk membentuk spesies reaktif. Contoh senyawa tersebut termasuk anion superoksida dan hidroperoksida. Anion superoksida. Superoksida berpartisipasi dalam reaksi oksidatif dengan mereduksi logam transisi ke keadaan yang lebih aktif atau dengan mendorong pelepasan besi yang terikat pada protein. Selain itu, pada pH rendah, superoksida akan membentuk asam terkonjugasi yaitu radikal perhidroksil yang secara langsung dapat mengkatalisis oksidasi lipid. Karena sifat peroksidan dari anion superoksida dalam reaksi oksidatif, sistem biologis mengandung superoksida dismutase atau SOD. SOD mengkatalisis konversi anion superoksida menjadi hidrogen peroksida dengan reaksi sebagai berikut, yaitu 2O2 min radikal ditambah 2H+ menghasilkan O2 ditambah H2O2. Peroksida. Peroksida adalah perantara penting dari reaksi oksidatif karena mereka terurai melalui logam transisi, iridiasi, dan suhu tinggi untuk membentuk radikal bebas. Hidrogen peroksida ada dalam makanan sebagai hasil dari penambahan langsung, misalnya operasi pemrosesan aseptik dan pembentukan jaringan biologis melalui mekanisme termasuk penghilangan superoksida oleh SOD dan aktivitas peroksisom dan leukosit. Inaktivasi hidrogen peroksida dikatalisis oleh katalase enzim yang mengandung HEM dengan reaksi sebagai berikut. 2H2O2 menghasilkan 2H2O ditambah O2. Glutathione peroksidase adalah enzim yang mengandung selenium yang dapat menguraikan hidroperoksida lipid dan hidrogen peroksida menggunakan reduksi glutathione atau GSH sebagai kofaktor. Dengan reaksi H2O2 ditambah 2 GSH menghasilkan 2H2O ditambah GSSG atau
LOOH ditambah 2GSH menghasilkan LOH ditambah H2O ditambah GSSG, di mana GSSG itu adalah glutation yang teroksidasi, sedangkan LOH adalah alkohol asam lemak. Interaksi antioksidan. Sistem makanan biasanya mengandung sistem antioksidan multikomponen endogen. Selain itu, antioksidan eksogen dapat ditambahkan ke makanan olahan. Kehadiran beberapa antioksidan akan meningkatkan stabilitas oksidatif produk akibat interaksi antar antioksidan. Sinergisme sering digunakan untuk menggambarkan interaksi antioksidan. Agar interaksi antioksidan menjadi sinergis, efek kombinasi antioksidan harus lebih besar daripada jumlah efek kedua antioksidan individu. Efektivitas banyak kombinasi antioksidan seringkali sama dengan atau kurang dari efek aditifnya, jadi kehati-hatian harus digunakan saat mengklaim aktivitas sinergis. Antioksidan polar lebih efektif dalam minyak curah karena dapat terakumulasi dalam misel terbalik. Di dalam minyak, lokasi di mana reaksi oksidasi lipid akan paling besar karena koeksistensi hidroperoksida aktif permukaan dan peroksidan seperti logam. Sebaliknya, antioksidan nonpolar yang dominan lebih efektif dalam emulsi OW karena mereka dipertahankan dalam tetesan minyak atau terakumulasi pada antarmuka minyak air, lokasi di mana reaksi oksidasi lipid lazim. Sebaliknya, dalam emulsi OW, antioksidan polar cenderung berpartisipasi ke dalam fase air di mana mereka tidak dapat melindungi lipid. Lokasi fisik antioksidan. Antioksidan dapat menunjukkan efektivitas yang luas tergantung pada sifat fisik lipid. Misalnya, antioksidan hidrofilik seringkali kurang efektif dalam emulsi OW dibandingkan antioksidan lipofilik, sedangkan antioksidan lipofilik kurang efektif dalam minyak curah dibandingkan antioksidan hidrofilik. Pengamatan ini telah menciptakan paradoks antioksidan. Perbedaan efektivitas antioksidan dalam minyak curah dan emulsi disebabkan oleh lokasi fisiknya di kedua sistem. Sebab selanjutnya mengenai faktor lain yang mempengaruhi laju oksidasi lipid. Itu ada 4 faktor. Yang pertama konsentrasi oksigen, yang kedua suhu, yang ketiga luas permukaan, yang keempat kegiatan air. Untuk yang pertama oksigen, pengurangan konsentrasi oksigen adalah metode umum yang digunakan untuk menghambat oksidasi lipid. Namun, penambahan oksigen ke radikal alkil merupakan reaksi terbatas difusi. Jadi, telah disarankan bahwa untuk menghambat oksidasi lipid secara efektif, sebagian besar oksigen harus dikeluarkan dari sistem. Karena kelarutan oksigen lebih tinggi dalam minyak daripada air, penghilangan oksigen untuk menghentikan oksidasi lipid bisa sulit kecuali kondisi vakum digunakan. Sayangnya, sangat sedikit penelitian yang telah dilakukan tentang oksidasi lipid pada konsentrasi oksigen antara. Yang kedua, suhu peningkatan. Suhu umumnya meningkatkan laju oksidasi lipid, namun peningkatan suhu juga menurunkan kelarutan oksigen, sehingga dalam beberapa kasus suhu tinggi dapat memperlambat oksidasi. Ini bisa terjadi pada minyak curah yang dipanaskan, namun jika makanan digoreng dengan minyak yang dipanaskan akan terjadi aerasi minyak yang menyebabkan percepatan oksidasi. Suhu yang tinggi juga dapat menyebabkan antioksidan terdegradasi mudah menguap dan dalam kasus enzim antioksidan menjadi tidak aktif melalui denaturasi. Selanjutnya, luas permukaan. Meningkatkan luas permukaan lipid dapat meningkatkan laju oksidasi lipid karena hal ini dapat meningkatkan paparan oksigen dan peroksidan. Hal ini baru ini diamati pada minyak curah yang mengandung struktur nano yang dibentuk oleh surfaktan alami, misalnya fosfolipid dan air. Yang terakhir, kegiatan air. Saat air dikeluarkan dari sistem makanan, laju oksidasi lipid umumnya menurun. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh penurunan mobilitas reaktan seperti logam transisi dan oksigen. Pada beberapa makanan, pembuangan air secara terus-menerus akan mempercepat oksidasi lipid. Percepatan oksidasi lipid pada aktivitas air yang sangat rendah ini diduga karena hilangnya lapisan pelindung air yang mengelilingi hidroperoksida lipid. Sekian presentasi dari kelompok 7. Terima kasih kepada teman-teman yang telah
memperhatikan materi dari kami. Apabila ada pertanyaan, sanggahan, atau saran, bisa disampaikan melalui forum Elena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.